Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan awal dari bulan suci Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan penutupannya adalah kebebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jika ada orang yang beriman namun tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan dia bukan termasuk dari orang-orang yang beriman, atau jangan-jangan keimanan yang ada di dalam hatinya dalam keadaan yang sekarat atau bahkan telah mati. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa maksiat merupakan satu hal yang menyebabkan iman yang ada di dalam hati seseorang menjadi mati atau tidak lagi mendapatkan tempat di dalam hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu, fa in zada zadat, fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fil Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang artinya, jika ada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul satu bintik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bintik hitam itu akan hilang dari dalam hatinya. Akan tetapi apabila dia mengulangi perbuatan dosanya atau menambah perbuatan maksiatnya, maka akan ada satu bintik hitam di dalam hatinya. Jika bintik hitam ini telah memenuhi hati, maka hati seseorang akan menjadi gelap, akan menjadi keras, sehingga keimanan yang ada di dalamnya tidak lagi mendapatkan tempat yang layak, sehingga keimanan yang ada di dalam hatinya akan menjadi layu dan akan menjadi mati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, selama ini aku banyak sekali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukumku?" Maka sang guru menjawab pertanyaannya, "Wahai anakku, wahai muridku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hukuman yang setimpal kepadamu, akan tetapi engkau tidak menyadarinya. Bukankah selama ini engkau merasakan malas
untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah engkau tidak lagi merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah selama ini engkau tidak lagi mudah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah selama ini lisanmu mudah sekali untuk membicarakan keburukan orang lain ketimbang mengoreksi diri, melihat tentang aib dan keburukan yang ada pada dirimu? Bukankah hatimu telah dipenuhi dengan cinta dunia, dengan syahwat, dengan hawa nafsu, sehingga engkau tidak lagi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah engkau ketika melakukan perbuatan maksiat tidak lagi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan mengetahui perbuatanmu? Semua ini merupakan akibat dan hukuman dari banyaknya dosa yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mulailah dengan lembaran yang baru. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbanyaklah istighfar agar hatimu menjadi bersih dan engkau menjadi dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertengahan bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita menata hati kita, menata pikiran kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berhenti melakukan perbuatan maksiat, dengan menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, dan berusaha dan bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat. Dan apabila ada kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, maka hendaknya kita mengembalikan hak mereka sehingga kita benar-benar melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita benar-benar layak di pertengahan bulan Ramadan yang mulia ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita maghfirahnya, mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.